Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Untuk siswa baru, karena di masa pandemi ini sama yang kita laksanakan pada tahun ini secara online, karena situasi pandemi COVID yang masih belum selesai. Jadi untuk siswa baru tetap patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak, serta rajin cuci tangan. Untuk materi Matsama kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik berbangsa dan bernegara. Jadi berbangsa dan bernegara, karakter kita sebagai individu itu otomatis kita harus mempunyai semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme itu merupakan sebuah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Jadi kita itu harus memiliki rasa cinta yang sangat besar terhadap negara kita. Apalagi kita merupakan sebuah bangsa dan negara yang memiliki keindahan, memiliki keberagaman yang sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke, kita itu terdapat ribuan suku, terdapat dari beragam bahasa, suku, agama, ras, budaya. Kita kaya akan hal itu. Di negara-negara lain itu tidak akan memiliki keberagaman yang sangat kompleks seperti negara kita. Itu merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus menjaga serta merawat keanekaragaman yang kita miliki di negara Republik Indonesia tercinta ini dengan cara menghormati perbedaan, menjaga toleransi. Jadi hal-hal yang berbeda itu harus kita sikapi dengan rasa menghargai yang sangat besar, karena setiap suku yang berbeda, agama yang berbeda, kita itu tidak boleh membeda-bedakan secara menyeluruh. Jadi kita itu harus menghargai. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang beda suku, kita itu harus tetap menghormati satu sama lain dengan cara menghargai, dan tidak boleh kita itu bermusuhan. Berpecah belah itu tidak boleh. Makanya kita itu harus menjaga sikap dan perilaku kita terhadap bangsa dan negara, maupun terhadap kawan kita, terhadap sosial kita, terhadap guru, terhadap keluarga juga. Kita itu harus tetap menjaga karakter perilaku kita, harus berperilaku yang baik. Karena dalam berbangsa dan bernegara itu ada nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung itu salah satunya ada rasa cinta yang sangat besar terhadap bangsa. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kita itu harus memiliki rasa cinta yang sangat besar terhadap bangsa ini, karena kita itu berada di sebuah negara yang mana tanggung jawab kita itu harus menjaga dan merawat serta menjadikan negara ini menjadi negara maju. Itu tugas siapa? Tugas kita sebagai generasi muda. Tidak selamanya orang yang memimpin saat ini, yang tua-tua itu tidak selamanya mereka akan selalu memimpin. Ada kalanya mereka akan diganti oleh generasi baru. Yang mana generasi baru itu adalah kita, termasuk kalian. Kalian nanti akan meneruskan perjuangan orang-orang yang sudah berjuang untuk negara ini. Makanya ada kata-kata majunya suatu bangsa ke depan tergantung generasi muda sebagai penerus bangsa. Jadi kalau generasi mudanya itu tidak bagus, otomatis negara ini akan bobrok, tidak akan menjadi negara bagus. Kalau generasi mudanya itu berkualitas, otomatis negara ini akan menjadi negara maju. Jadi nilai-nilai yang terkandung yang harus kita terapkan itu salah satunya yang poin pertama itu rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Poin yang kedua itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi poin yang kedua ini kita itu harus memiliki kesadaran bahwasanya kita itu harus paham bahwasanya kita itu berada di negara yang kaya, berada
di negara yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, bahasa yang sangat banyak. Artinya kita menyikapi hal tersebut harus dengan rasa toleransi, menghormati serta menghargai perbedaan. Terus poin yang ketiga yaitu Pancasila. Kalian tentunya tahu bahwasanya Pancasila itu merupakan ideologi landasan falsafah kita untuk berbangsa dan bernegara. Yang mana di Pancasila itu kan ada 5 sila di situ, yang merupakan di situ kelima itu merupakan dasar kita untuk bernegara. Dan tentunya kalian sudah paham tentang kelima dasar Pancasila tersebut. Poin yang keempat itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi kalau kita tahu bagaimana sejarah perjuangan-perjuangan kakek buyut nenek moyang kita dulu, mereka sampai rela mengorbankan nyawa darah mereka untuk kemerdekaan bangsa ini. Mereka rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kita sekarang itu sudah dalam tahap di mana negara kita sudah merdeka. Artinya pengorbanan yang harus kita lakukan itu mungkin sekarang sudah tidak perlu berperang lagi. Tapi pengorbanan yang harus kita lakukan itu tetap menjaga keutuhan, kerukunan bangsa ini harus tetap terjaga. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat kita itu terpecah belah. Apalagi perbedaan yang sangat banyak di negara ini itu sangat rentan dan rawan untuk timbulnya konflik. Maka dari itu kita harus menjaga itu supaya tidak terjadi pecah belah dengan cara menghormati dan menghargai satu sama lain. Jadi kalau kita sedang bersosialisasi berbicara dengan teman, kalau teman kita itu dari kalangan suku yang berbeda, ya kita tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh membuli. Kita itu harus, meskipun kita berbeda dengan teman kita atau teman kita itu ada yang berbeda, kita itu harus merangkul serta menghargai dan menghormati. Tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain, itu tidak boleh. Itu merupakan hal negatif yang tidak perlu dilakukan. Terus poin yang kelima itu memiliki kemampuan untuk membela bangsa dan negara. Nah sekarang membela bangsa dan negara itu seperti tadi tidak perlu berperang sudah. Bisa kita berperang kalau situasi memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Tapi untuk saat ini tidak ada situasi yang memungkinkan kita untuk berperang dengan negara lain. Jadi kita memiliki kemampuan membela negara atau kemampuan untuk bernegara itu cukup dengan kita itu rajin belajar, terus melaksanakan nilai-nilai Pancasila, patuh terhadap orang tua, patuh terhadap orang yang lebih tua, terus menghormati orang yang lebih tua, sopan santun kita itu harus dijaga, terus kita itu saling menghormati terhadap orang yang berbeda dari kalangan kita. Itu merupakan wujud kemampuan kita bahwasanya kita memiliki karakteristik berbangsa dan bernegara. Cukup itu yang perlu kalian lakukan. Karena tugas kalian saat ini adalah belajar, terus menghormati yang lebih tua, menghargai perbedaan, dan tentunya rajin beribadah. Itu yang harus kalian lakukan, dan saya pikir kalian pasti bisa melakukan hal itu. Apalagi kalian berada di sekolah lembaga MTS Nurul Iman, yang artinya di sini itu sebuah madrasah yang tidak hanya mementingkan ilmu sosial dan tidak hanya mementingkan ilmu umum saja. Di sini juga ada ilmu keagamaan, memang yang artinya kalian juga harus memompa diri kalian untuk meningkatkan kualitas keagamaan kalian. Jadi untuk implementasi, mengaplikasikan, melaksanakan seperti apa karakteristik berbangsa dan bernegara itu, kalian bisa mengimplikasikan, bisa melaksanakan hal tersebut cukup dengan ketika kalian bersosialisasi. Contohnya kalian mewujudkan apa yang namanya toleransi. Jadi menghormati. Artinya kalian itu tidak usah muluk-muluk seperti apa itu
melakukan bela bangsa negara, seperti apa itu mewujudkan karakteristik berbangsa dan bernegara mungkin berat. Jadi poinnya paling gampang, yang penting kalian itu cara melaksanakan implementasi dari berbangsa, karakteristik berbangsa dan bernegara adalah dengan cara belajar yang rajin, terus menghormati perbedaan, serta melaksanakan ibadah sesering mungkin. Pokok ibadahnya itu harus ditingkatkan, serta menjaga perilaku dan sopan santun. Itu penting, dan itu implementasi yang harus kalian lakukan sebagai wujud bahwasanya kalian memiliki karakteristik berbangsa yang sangat besar. Itu merupakan kayak semacam poin-poin yang harus kalian tunjukkan bahwasanya kalian bisa melakukan hal tersebut. Dan saya pikir kalian bisa melakukan itu. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan materi tersebut di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di dalam lingkungan keluarga. Saya harapkan itu bisa kalian lakukan, dan mungkin itu saja sedikit materi tentang pengenalan dari karakteristik berbangsa dan bernegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.